Asam kuping. Asam ini apa namanya kok di Indonesia, di Medan? Asam gelimbing. Enaknya. Kadang kita masak sederhana aja, tapi enak ya. Bumbunya nggak ribet. Kalau aku tahu lah ya, masa aku enak begini, mendingan aku banyakkan dari dagingnya. Kalau aku tahu masa aku enak begini, kenapa nggak aku semuakan aja daging ini tadi aku masak? Yang paling penting itu akhlak. Bapak-bapak itu kita nggak tahu dia doa apa. Kan dia bilang dia kecewa. Sekian banyak manusia yang mentertawakan dia, antara si Agus, yang di samping-sampingnya itu para jamaah mentertawakan dia. Betapa sakitnya hatinya, betapa begitu kecewanya dia, mau cari makan aja. Kalaupun diborong minuman itu, nggak nyampe 1 juta. Nggak nyampe 300.000. Mbok senangkan hati orang. Kalaupun misalnya dia jualan, kan cuma dia bilang, mau borong nggak katanya kan. Nah kalau nggak beli nggak usah. Kalau nggak mau beli ya nggak apa-apa. Tapi jangan menggoblok-goblokin orang. Itu orang tua. Dia orang tua. Nggak pantas digitu-gituin. Nggak punya adab. Nggak punya adab. Nggak punya adab. Dia kan orang tua yang harus dihormatin. Bila perlu cium tangannya.
Orang tua dia itu. Nggak ada hati nurani. Coba tadi seandainya itu bagian dari, coba bapak-bapak tadi itu orang tua kita, bagaimana perasaan kalian? Kalau nggak mau beli nggak apa-apa. Kalaupun diborong, anggap aja sedekah. Hari gini banyak orang Indonesia yang kaya kok. Si Agus itu kan bukan orang nggak punya duit, pasti punya duit. Apa salahnya borong? Biar si bapak pulang. Kalaupun nggak dibeli, Pak, nggak apa-apa dagangnya di sini, nggak apa-apa. Semoga bapak dagangnya laku ya, laris manis, biar cepat bisa naik umroh. Doain gitu. Kok malah digoblok-goblokin? Boleh bercanda, tapi tahu tempat. Ada orang belum bisa nerima candaan kita. Lihat aja wajah si bapak itu. Nengok wajahnya aja bunda kayak mau nangis. Nengok wajahnya aja sedih aku. Nengok wajahnya aja aku, nengok wajahnya dia itu. Mau nangis aku. Gak kebayang sakitnya itu. Tapi dia berusaha untuk tertawa. Sementara luka. Dia mencoba untuk tertawa itu. Tawanya aja kayak lepas tapi nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Si Agusnya dia minta maaf. Yang penting dia ikhlas minta maaf. Bukan karena takut jatuh karir. Bukan takut karena sesuatu yang hilang. Lain kali hati-hati dalam bercanda. Apalagi sama orang-orang pedagang. Hei! Malam-malam berantem ini ya. Jahat ini kalau di tengah malam. Mau minta makan tapi sengaja bikin-bikin.
kan Bunda nemu video ya, bapak-bapak lagi di Mekah. Terus Bunda share, siapa tahu bapak tuh mau niatkan umroh, karena dia berniat. Mudah-mudahan aja bapak itu umurnya panjang, bisa naik umroh, karena ada yang mau naikin dia umroh. Kadang-kadang Allah itu punya cara menaikkan derajat hambanya. Sesuatu yang kita pikir jelek belum tentu jelek. Kadang-kadang mungkin memang udah jalannya si bapak itu dapat rezekinya dengan cara seperti itu. Tuhan udah menggariskannya biar dia iya kan? Itu karena air kerannya Bunda. Iya air keran sayang. Bunda kan pakai air keran minumnya. Di Jerman air keran udah diminum. Nggak masalah air keran diminum. Itulah kadang-kadangnya Allah punya cara untuk menaikkan derajat hambanya. Yang kadang-kadang kita pikir buruk, tapi malah berkah. Kita nggak tahu doa apa dia. Asal dia nggak asal si bapak itu nggak berubah. Yang penting awalnya kita kasihan sama dia, tapi ujungnya pun kita tetap sama dia bahagia, salut gitu. Jangan nanti udah naik daun, ya kan, rezekinya banyak, dinaikkan umroh, dia berubah. Itu yang kita takutkan. Bunda tadi ya yang Agus Brondong itu ya, yang Agus yang katanya ini ya, para pengacara itu yang sekarang lagi udah nggak usah mikirin si Agus yang matanya kena itu sekarang itu pengacara cari tahu tuh masalah si Agus yang kok semuanya Agus ya, kayaknya menjelang tahun baru ini nama-nama Agus banyak kena musibah ya, kena sial ya. Nama-nama Agus semua ya. Tapi kayaknya Bunda kurang yakin. Kayaknya si Agus ini menurut pemikiran Bunda ya. Bagaimana dia bisa memperkosa sedangkan dia tangannya aja nggak ada. Didorong aja dia jatuh. Masa hari gini perempuan nggak bisa, masa yang namanya kecuali dia normal punya tangan, mungkin dia kayaknya aku kurang nggak masuk logika gitu. Seorang yang tangannya cacat, tangannya puntung dua-duanya, terus bagaimana dia mau mengekap perempuan itu? Logikanya nggak masuk. Kecuali tangan dia ada, mungkin dia bisa pegangan dengan tangan dia gitu. Tapi ini tangannya nggak ada, ditolak aja dia jatuh, didorong aja dia terpelanting.
Apalagi perempuan yang disodok, nggak mungkin dong nggak mengeluarkan tenaga. Ya kan, sekuat-kuatnya dia sebagai laki yang tangannya puntung, didorong perempuan berdua, bertiga, dia bakalan jatuh. Jadi tipis pemikiran bunda kalau mengatakan dia yang pelakunya. Itu pikiran bunda ya. Takutnya ini sebatas kayak ya sesuai dengan kata netizen, mungkin fitnah. Karena bunda nggak, aku kurang yakin, nggak tahu caranya kayak mana dia dengan melakukan 2 orang perempuan. Tangannya aja nggak ada, pakai kaki, nggak mungkin. Kakinya menggepit dua-dua gitu, nggak mungkin. Logikanya kayak mana? Hah? Caranya kayak mana? Kalau bunda sih kayaknya kurang, kayak aku kayak kurang, nggak ini ya. Kayak mana? Aku udah nengok sih, tangannya puntung dua-duanya. Terus dia jualan lagi. Cara dia melakukannya seperti apa? Cara dia melakukannya itu seperti apa modelnya? Kayak mana model melakukannya? Apalagi Gus Miftah Bun. Siapa Gus Miftah itu? Gus Miftah itu siapa? Yang namanya yang puntung itu tangannya. Gus Miftah itu siapa? Nama cewek itu. Menghina tukang es bun. Ya iya. Merendahkan. Merendahkan derajat orang tukang es. Menghina, memojokkan, mempermalukan. Di depan jamaah. Kan kasihan. Kasihan kan orang kayak gitu. Aku nengok videonya aja kayak gimana si bapak tuh lagi menjunjung minuman gitu dia kan. Terpaku dia diem gak tahu berbuat apa. Semua mentertawakan dia, ya Tuhan. Tega ya. Tega banget. Padahal di situ semuanya orang yang sedang mencari, sedangkan itu di tempat dimana sedang beribadah. Di samping beribadah tapi berbuat dosa. Ya kan? Itu kan sedang menjalankan ibadah. Mendengarkan ceramah itu kan ibadah. Apa yang kita dapat? Bukan malah dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa bunda bilang kayak gitu? Ya memang iya. Dosa yang dapat, bukan pahala yang dapat. Si bapak itu dapat kebaikan dari Tuhan, dari Allah. Makanya banyak yang simpati. Bahkan mau dinaikin umroh. Akhirnya yang menghina dia mendapatkan hinaan. Iya kan? Ya kan, satu Indonesia melirik. Jamaah itu bisa dihitung jumlahnya berapa. Paling nggak nyampe 1000 jamaah. Tapi masyarakat Indonesia berapa juta penduduk. Ya kan, 1000 memalukan dia, tapi yang 1000 ini dimalukan dengan jutaan manusia. Berlipat ganda. Dia memalukan satu orang, tapi dia dipermalukan jutaan manusia. Terlalu ya bun, terlalu lah. Gak punya hati nurani.
Gak punya perasaan, lepas kontrol, lupa. Kan kasihan bapak itu. Tapi artis banyak pro dia, Bun. Pro siapa? Kadang-kadang gak bisa menilai. Makanya kadang-kadang kita nih jangan terlalu berlebih-lebihan memandang orang yang belaga alim. Aku gak mempan. Aku kalau nengok orang yang berpakaian alim, aku tengok dulu. Aku gak nengok bajunya, tapi aku nengok perilakunya, tingkahnya seperti apa. Jubah itu hanya suatu hiasan, ya, perhiasan di badanmu ketika di dunia. Jubah, hijab, kerudung itu hanya hiasan, ya, hanya pakaian. Tapi kita nggak bisa melihat dari sisi penampilan. Kita harus melihat dari sisi perilakunya. Kadang-kadang orang yang sudah memakai baju yang sudah tersopan, ditambah dengan akhlak yang bagus, itu bagus. Udah dia berpakaian yang sopan santun, budi akhlaknya disanjung. Kan masih banyak lagi orang yang berpakaian sopan santun, tapi akhlaknya dijaga. Masih banyak. Mungkin di Indonesia tuh hampir semua para wanita berhijab. Hampir semua kan. Hampir khususnya umat Islam. Semuanya berhijab. Ya kan. Tetapi dari sekian banyak manusia yang berhijab, aku cuma melihat akhlak dan budinya aja. Aku gak langsung menilai, oh orang ini enggak. Tapi kalau misalnya udah berhijab, perilakunya sopan, itu benar-benar ilmu agamanya tuh luar biasa. Agama diturunkan untuk apa? Untuk mendidik manusia dengan akhlak. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Percuma berilmu, tapi gak ada adab. Nol. Biar katanya titelnya tinggi, sekolahnya tinggi, ya, ngajinya tinggi, ya, baca Al-Qurannya sehari 10 kali khatam, tapi kalau gak ada akhlak, gak ada adab, kalian mau tandingin ilmunya Allah? Hah? Allah aja yang ilmunya lebih tinggi daripada makhluknya, dia tidak pernah menghinakan hambanya. Paham? Kita manusia kadang-kadang baru aja bisa ngaji, udah mendikte. Baru aja ngerti sholat, udah menghakimin. Baru aja ngerti agama, sudah merasa yang paling suci. Kebanyakan seperti itu. Satu contoh yang lebih tulus. Kita nggak tahu doa dia. Mungkin dengan jalan seperti itu Allah angkat derajatnya. Bahkan ada yang mau mengumrohkan dia. Dengan kejadian seperti ini, si bapak akan ketimpaan rezeki. Kita nggak tahu doa apa. Benar bunda cantik. Iya. Kalau kita merasa paling suci, setidaknya kita merendahkan diri. Di atas langit ada langit. Kalau mau ditanya ibadah manusia sama ibadahnya para malaikat, jauh sebelum manusia diciptakan, malaikat itu sudah bersujud ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, ya, sama Tuhan. Manusia baru bisa diukur. Paling lama umur manusia berapa tahun di muka bumi. Sementara malaikat itu udah berapa lama umurnya. Hah? Banyak-banyaklah merendahkan diri.
Sekalipun kita kurang ibadahnya, sekalipun kita sholatnya kurang, Allah nggak melihat ibadah kita, ya. Allah nggak meminta untuk supaya kita berdoa biar aku beribadahlah kau biar aku kaya. Enggak, Allah udah cukup kaya. Yang paling penting akhlak kita, menghargai setiap manusia, menghargai makhluknya di muka bumi, sekalipun tak seiman, bukan urusan kita. Jangan kasih ayam. Ku banting nanti ngasih ayam itu. Iya. Kalau kita udah berpenampilan yang mengikuti syariat Islam, khususnya perempuan-perempuan yang udah berhijab, alangkah lebih baiknya diiringi dengan perilaku. Nggak apa-apa kau menutup aurat di depan orang nggak apa-apa, tapi perilaku kau juga harus kau ikutin. Hijab itu artinya apa? Hijab itu ibadah. Jadi di saat kau lagi ibadah, hati-hatilah kau berucap. Selama kau pakai hijab itu, artinya kau sedang beribadah. Jangan ibadah kau kotorin dengan hatimu, dengan mulutmu, dengan lisanmu. Ngerti? Bukan berarti mendingan telanjang sekalian, enggak. Orang yang telanjang sekalipun, ya, orang yang telanjang sekalipun lebih bahaya dibandingkan orang yang udah berhijab. Kenapa? Orang yang berhijab setidaknya adalah sedikit kebaikan dia ketika dia memakai hijab. Tapi orang yang nggak pakai hijab ditambah lagi dengan kelakuan yang nggak benar, itu lebih parah. Lebih parah. Ini aku ngomongnya seperti ini kenapa? Karena udah dia nggak mengikuti syariat Islam, dia nggak mengikuti aturan Islam memakai hijab. Hijab itu kan wajib menurut beberapa ulama, ya. Ada hijab yang nampak. Kalau kita lihat di berbagai ya udahlah kita iyakan aja deh, karena lebih banyak pendapat ulama mengatakan hijab itu wajib menutup kepala. Tapi ada negara-negara misalnya kayak Iran, kayak negara-negara negara itu mereka cuma pakainya cuma separuh, ya kan, menurut ulamanya mereka, menurut imam mereka, menurut ulama mereka. Ya biarlah, yang penting mereka masih tidak sopan tutup kepala. Zaman dulu kan mama kita nggak pakai hijab, cuma pakai kerudung doang, ya kan. Tapi perilakunya yang paling penting. Penampilan nggak penting, yang penting perilaku. Mau nggak pakai hijab terserah, yang penting hatimu bener, hati lu baik, hati lu nggak menyakiti hati perasaan orang. Kalau belum siap nggak usah. Bun, bahasa Gus ini baru bahasa, dia mau bahas siapa lagi? Kan udah ngebahas dia. Emang ada berapa orang yang menghina si tukang es? Kan cuman satu. Cuman Agus Miftah. Kan cuman dia doang. Emang ada berapa orang? 1000. Bahas hutannya. Tapi tadi ini lagi dibahas. Kayak mana sih telinga kau? Emang beda orang? Itu yang rambutnya gondrong Ustadz itu yang gue maksud, yang pakai kacamata hitam itu loh. Dia yang ku tengok video itu siapa namanya itu? Yang dia bilang sama tukang es, yang dia bilang goblok, lu jualan dulu, goblok, dengan nada yang terkesan kayak bukan kalau menurut Bunda sih bukan bercanda itu. Karena kalau bercanda dia pasti nggak nunduk. Dia dengan ekspresi yang kayak ngotot gitu loh. Itu Gus Vita, Bunda. Dia yang Bunda maksud. Itu yang Bunda maksud. Namanya Gus Mitra, Bun. Alah repot namanya, Mitra apa sih? Jitak palanya, Bun. Jangan minta maaf ketika publik marah. Ya. Jadi publik punya pandangan kayak, lu minta maaf dengan alasan apa? Publik bisa mentafsirkan. Jangan-jangan lu takut.
Ya kan? Ceramah lu nggak laku lagi, lu nggak dipandang lagi, lalu pikiran lu minta maaf. Kenapa nggak pas di hari itu seketika kok istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, kok aku telah menghina dia ya. Angkat naik ke atas, minta maaf. Maaf ya Pak, saya minta maaf. Ya, dia kan orang tua, kau masih muda. Ya, kau cium tangannya. Jangan karena dia tukang es. Dia juga hamba Allah. Dia juga manusia ciptaan Tuhan. Bukan ciptaan Dajjal. Jangan enggan. Walaupun kita dipandang orang seorang ustadz. Karena kita salah, kita minta maaf. Jangan gengsi. Jangan egois. Ngapain gue minta maaf? Gue seorang yang ustadz kok. Hei, halo. Ustadz gak dijamin masuk surga, sayang. Nggak dijamin ustadz masuk surga. Kau cuma menyampaikan apa yang kau tahu. Itu wajib. Bunda ngajarin anak kecil baca bismillah ketika makan. Tidak perlu dibanggakan. Menyampaikan sesuatu yang kebaikan. Sampaikanlah ayatku, firmanku. Walaupun satu ayat. Itu udah kewajiban umat Islam. Jadi nggak ada yang nggak perlu dipuji. Gak perlu disanjung, ya, gak perlu. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah tidak perlu disanjung, tidak perlu ditepuk tanganin, karena dia sebagai nabi yang harus menyampaikan ajaran Islam. Dia gak perlu ditepuk tanganin, gak perlu. Begitu juga ustadz, gak perlu disanjung. Kewajiban dia punya ilmu. Dia punya ilmu yang lebih banyak daripada kita. Sudah sewajarnya dia memberikan ilmunya. Kayak bunda misalnya. Aku punya ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu dunia apa ilmu akhirat? Ku sampaikan kepada orang. Seperti bunda ngomong gini. Itu udah kewajibanku. Aku dapat ilmu dari mana? Dari Allah. Lalu ku bagikan lagi ilmu dari Allah tadi itu. Itu kewajiban. Ikhlas lillahi ta'ala. Amal jariah tadi itulah yang membawa kita kepada masyar. Aku kalau udah bahas agama nanti ribet, ya. Ilmu agama aku nanti keluar semua di sini. Ya, aku nggak sombong. Bunda nggak mau sombong. Aku pernah juara 1 lomba dakwah. Ya, kukupas yang namanya surat Ar-Ra'aitalazi yukadzibu biddin itu. Aku mengupas ayat mengasihi anak yatim dan fakir miskin. Itu yang membuat aku menang berdakwah. Lawanku semuanya orang kuliah, anak SMP. Aku masih kelas 6 SD. Aku udah memenangin juara 1. Bukan aku mau sombong. Kalau aku udah membahas agama, nanti ribet. Aku nggak mau terlalu ini. Santai-santai aja hidup aku. Udah nggak ada ayam gip ya bunda. Nggak ada, bunda juga pengen ngasih ayam gip kemana-mana. Nggak tahu di mana ayam gip. Entah dapat dari mana hantu-hantu itu. Bunda juga pernah sih Bunda kemarin juga pengen sih. Bunda kemarin lihat di mana ayam gip. Kok nggak ada ayam gip? Coba kalian cari-cari ayam gip. Di mana ayam gip? Nggak ada. Bunda cari-cari ayam gip. Apa tadi komennya? Bapak penjual es teh itu dapat hadiah umroh bun dari Ustadz Fakhrazi. Amin. Mudah-mudahan yang ingin berbuat baik, yang ingin menaikkan umroh si bapak, Allah akan membalas ya, akan membalas berlipat ganda. Mudah-mudahan si bapak nanti kalau udah umroh, pesan bunda banyak-banyak aja pak di masjid. Gak usah kebanyakan di hotel. Tidur kalau letih. Kalau gak terlalu letih, lebih baik banyak-banyakan aja ibadah sunnah. Sholat wajib, sholat sunnah. Kalau gak bisa baca Quran, baca ayat pendek, berzikir di masjidnya masjidnya Nabawi.
Nabawi bun, iya Nabawi yang di Mekah itu ya. Nggak usah ditunjuk-tunjukkan Pak, kalau lagi umroh. Biarlah rahasia kita, hanya Allah yang tahu. Kalau aku pun pergi umroh, insya Allah aku diam-diam. Nggak ada. Kalau bisa aku sembunyikan, nggak ada yang tahu. Nggak mau, aku takut. Karena itu hal yang sebenarnya nggak perlu di. Sekarang kan banyak itu menunjukkan, bikin konten, seakan-akan biar di like, dikomenin. Nggak mau aku. Mudah-mudahan kalau aku nanti umur aku diem-diem. Ya, aku berangkat dari mana terserah. Aku diem di sana, udah diem. Ya, kok Bunda menghilang nggak ada live-nya ya? Tebak aja nanti. Ya. Kalau bisa disembunyikan, nggak usah pakai foto-foto lah, tunjuk-tunjuk menunjuk lah, dengan kemewahan hotel segala macam, tetek bengek, bikin konten, kok bisa diperlihatkan di TikTok. Kalau bisa disembunyikan, sayang ibadah kita kalau kita jadikan suatu pamer, yang tadinya niatnya cuma menunjukkan, ujung-ujungnya nggak ikhlas, ujung-ujungnya pengen disanjung, pengen dipuja, biar dilihat orang. Sekecil biji sawi, dengan kesombongan kita beribadah umroh, angus semuanya. Apalagi minta dapat pujian. Aduh, ibadah kan karena Tuhan, bukan karena manusia. Kalau aku punya prinsip kayak gitu. Aku terbang, nggak tahu kapan, ya, diem-diem aja, ya, diem-diem. Travelnya aku tutup mulut, diam kau jangan ngomong. Bunda Kola berangkat. Kalau memangnya udah ketahuan sama orang di sana, dipoto, ya udah, itu bukan salahku. Misalnya ketemu orang Indonesia, Bunda Kola ya, mau dong foto-foto, jangan disebar kemana-mana fotoku ya. Kau simpan aja sampai Bunda pulang nanti, terserah. Tapi kalau bisa aku diam di sana, ya, aku menjalankan ibadah yang benar. Karena kesempatan benar, ya, kesempatan benar, kesempatan. Selama ini Bunda cuma bermimpi. Aku pernah mimpi udah masuk ke dalam Ka'bah. Itu cuma mimpi. Tapi aku pingin bener-bener. Tapi aku mau kalau bisa aku kesana nggak ada yang tahu. Aku diem. Kalau bisa aku sembunyikan. Aku nggak mau. Langkahku udah jauh-jauh ke Mekah. Ya, udah melintasin berapa samudra gitu. Sampai sana gugur semua pahalaku. Hanya karena aku pengen dipuji, disanjung, dikasih like, dikasih komen. Gak mau aku. Walaupun ibadah umroh tuh boleh diperlihatkan, tapi jatuhnya jadi nanti takutnya ria. Sekecil biji sawi telah melukain hati kita karena kita jadi sombong. Hangus semua ibadahku. Gak mau aku. Mendingan aku diam-diam ke sana. Ku jalankan apa yang ku mau, seperti niatku. Kubanyakan ibadah, ya, kubanyakan ibadah. Nunduk aku di sana, di Masjid Nabawi itu kubanyakan. Nggak perlu aku pakai konten. Ayo lihat gue lagi. Nggak mau aku, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya Allah, kalaupun kau panggil aku ke tanah suci, ya Allah, kau tutupkan ibadahku, sembunyikan dari manusia, ya Allah. Cukup Engkau yang tahu. Lebih baik seperti itu. Udah cukup dosaku dilihat orang. Tapi tolong kebaikanku jangan kau sembunyi, jangan kau tutup, jangan diperlihatkan. Cukup Engkau yang menilai, ya Allah. Itulah namanya ibadah. Tapi kan manusia sekarang begitu. Kadang-kadang Bunda nengoknya aja kadang nggak tertarik aku. Aku skip ke atas. Takut aku tergiur. Nggak juga aku komenin, nggak juga aku kasih like. Ngapain? Ntar kesenangan orangnya, jadi kebanggaan dia. Makanya kalau kita mau umroh tuh diem-diem,
Kecuali kalau udah rombongan rame-rame, nggak apa-apa, rame-rame rombongan. Tapi sampai sana kita sudah sibuk masing-masing, udah sibuk. Mekah itu udah kayak padang mahsyar, ya. Lelaki perempuan udah bercampur aduk, sehingga tidak ada lagi yang membatalkan ibadat, nggak ada yang membatalkan uduk kita. Kesana kemari, ketabrak sana, ketabrak sini, ya. Udah kayak tampil uduk di masjid, di hotel, tiba-tiba kesentuh lelaki, kan nggak mungkin lagi tampil uduk. Makanya kalau di Mekah itu kan sudah dihalalkan. Lelaki sama perempuan bersentuhan pun gak haram hukumnya. Karena itu udah secara agama udah dimaklumkan. Karena secara apa namanya? Aduh. Itu udah kayak udah tidak ada, udah kayak di padang mahsyar. Lelaki telanjang, perempuan telanjang, gak ada lagi hukuman haram. Mau nengok, gak ada lagi nengok